بغير عدد التعريف الذي ألف الأشياء أحسن التأليف وحمل الإنسان أمانة التكليف وصلاته وسلامه على من جاء بدينه تعالى الحنيف وعلى آله وصحبه الذين شرفهم الله أشرف التشريف وبعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kesempatan untuk talabul ilm, bermajelis ilmu yang insyaallah dan semoga Allah berkahi. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita mulai dengan babul kalam. Bab menjelaskan tentang kalam. Baik, man saya qra haitsu innana ندرس علم النحو إذن أكثر في القراءة. من سيقرأ الشريحة الأولى؟ من يريد القراءة فله ذلك. لا أحد؟ نعم. اقرأ لا مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب الكلام. كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. واصل. الشرح الكلام عند النحاة هو عبارة عن الجملة المفيدة وهو كما عرفه المصنف رحمه الله عبارة عن لفظ مفيد مسند. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. مثال القرآن والحديث ونحوهما. فالصوت الصادر عن غير الأحرف الهجائية كالأجم ليس بكلام. واحترز عن قيد الصوت في الإشارة والكتابة فإنهما فإن كانتا مفهومتين عند أهل اللغة إلا أنها ليست بالصوت وحينئذ فليس بكلام. المفيد هو ما يكفي الاكتفاء به. اكتفاء به. مثال أدام أبو البشر ففيهم من هذا الكلام أن أدام أبو كل البشر أي الإنسان. أما قولك إذا جاء زيد فهذا قول غير مفيد حيث إنه لا يكتفي به. طيب من يريد القراءة مرة أخرى سوى الأخ جاسر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. الشرح الكلام عند النحاة هو عبارة عن الجملة المفيدة وهو كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى عبارة عن لفظ مفيد مسند. اللفظ
والصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية مثل القرآن والحديث ونحوهما. فصوت الصادر عن الغير أحرف الهجائية كالأعجم ليس بكلام، واحترز عن القيد صوت الإشارة والكتابة فإن كانتا مفهومتين عند أهل اللغة إلا أنها ليست بصوت وحينئذ فليس بكلام. المفيد وهو ما يكفي الاكتفاء به مثل آدم أبو البشر. في فهمي من هذا الكلام أن آدم أبو كل البشر أي الإنس. أما قولك إذا جاء زيد فهذا قول غير مفيد حيث إنه لا يكتفي به. طيب بارك الله فيك. طيب نحن إلى البيت. كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. Jadi kalam menurut ahli nahwu dengan memandang susunannya adalah sebuah lafaz yang berfaedah dan tersusun. Tersusun dari apa? Yang pertama tersusun dari musnad. Apa itu musnad? Musnad adalah sebuah hukum yang disandarkan pada lafaz. Itu namanya musnad. Dan musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih? Musnad ilaih adalah lafaz yang disandari oleh sebuah hukum. Nah, itu namanya musnad ilaih. Sedangkan kalimah, ini tadi kalam. Kalau sekarang kalimah. Sedangkan kalimah yaitu lafaz yang berfaedah ataupun mempunyai makna, arti, dan tidak tersusun. Ini bedanya kalam dan kalimah. Penjelasannya, jadi kalimat adalah lafaz yang berfaedah ataupun mempunyai makna, arti seperti itu, dan tidak tersusun. Contohnya apa? Kalau kalam Zaidun qaimun, ini kalam. Zaid orang yang berdiri. Zaidun qaimun. Sedangkan kalimah Zaidun aja. Zaid seperti itu. Kemudian masuk definisi kalam. Sebelum jadi kalam menurut ahli nahwu harus memenuhi 3 item. Apa itu 3 item? 3 item itu yang pertama adalah al-lafz. Al-lafz di sini huwa as-saut al-mustamil ala ba'd al-huruf al-hijaiyati. Dan juga ada takrif ataupun definisi yang lain yaitu as-sautu al-mustamilu ala ba'd al-huruf al-hijaiyati allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya'u. Yaitu apa? Yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yaitu susunan huruf yang diawali oleh huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Contohnya apa? Al-Quran, wal hadis, wa nahwuhuma. Jadi Al-Quran ini kan diawali dengan apa? Alif, lam, qaf, ra, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini namanya al-lafaz. Contohnya yang lain apa? Zaidun mengandung huruf zai, ya, dan dal. Itu Zaidun. Kemudian apa? Contoh lain. Umar mengandung huruf ain, mim, dan ra. Seperti itu. Itu definisi al-lafaz. Sehingga dapat kita simpulkan di sini ya. Fasautu as-sadiru an ghairil ahrufil hijaiyati kal a'jam laisa bikalam. Contohnya apa? Orang Jawa, orang Sunda. Kalimat seperti ini bukan dinamakan apa? Tidak dinamakan kalam karena a'jam. Begitu juga dapat kita simpulkan bahwasanya as-saut seperti suara ayam, suara kambing, kemudian suara beduk, mesin, dan lain sebagainya itu bukan termasuk lafaz ya. Itu bukan termasuk lafaz. Karena lafaz apa definisinya? Ba'dil hurufil hijaiyah. Sedangkan kalau orang Sunda, orang Jawa, kemudian suara ayam, suara kambing, suara beduk, suara mesin, dan lain sebagainya itu tidak termasuk dalam lafaz karena tidak memenuhi syarat adam intifa. Kemudian sebelum lanjut ke mufid, di sini lafaz dibagi menjadi 2. Yang pertama lafaz muhmal dan kedua adalah lafaz yang mustakmal. Pertama lafaz muhmal. Apa itu lafaz muhmal? Jadi lafaz muhmal itu setiap lafaz yang dibentuk oleh wadi' al-lughat. Apa itu wadi' al-lughah? Pembuat bahasa. Tidak untuk menunjukkan sebuah makna. Nanti ada contohnya. Itu
namanya lafaz muhmal. Jadi setiap lafaz yang dibentuk oleh wadi' lughawi ataupun wadi' lughahnya, pembuat bahasa, tidak untuk menunjukkan sebuah makna. Itu namanya lafaz muhmal. Yang kedua ada namanya lafaz mustakmal. Apa itu lafaz mustakmal? Lafaz mustakmal adalah lafaz yang dibentuk oleh wadi' al-lughat atau pembuat bahasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjukkan sebuah makna. Contohnya apa? Zaidun. Ini dibuat oleh wadi' lughahnya, menunjukkan orang yang bernama Zaid, seperti itu. Kemudian masjidun. Kenapa masjidun ini ada mim, sin, jim, dan dal dari wadi' lughahnya? Karena menunjukkan suatu bangunan tertentu. Karena menunjukkan suatu bangunan tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah, seperti itu. Di sini juga ada pembagian lafaz mustakmal. Kalau tadi lafaz terbagi menjadi dua, muhmal dan mustakmal. Sekarang lafaz mustakmal terbagi menjadi tiga. Lafaz yang mustakmal dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lafaz mufrad. Apa itu lafaz mufrad? Kalau kita tinjau dari lafaz mufrad, lafaz yang juz ataupun bagian dari lafalnya tidak bisa menunjukkan juz ataupun bagian dari maknanya. Apa contohnya? Zaidun. Ya. Zaidun. Di sini bagian ataupun juz'un dari lafadznya, misalnya huruf zain, itu tidak bisa menunjukkan juz'un dari maknanya. Misalnya tangan Zaid, itu nggak cukup, nggak bisa seperti itu. Makanya harus Zaidun, betul-betul dibaca semua. Ada Zaid, ya, dan dal. Kalau kita hanya mengucapkan huruf Zaid dengan memaknai tangannya Zaid misalnya, itu tidak bisa karena ada mutawafir surut seperti itu. Kemudian dari lafaz mustakmal itu kan terbagi menjadi tiga. Yang pertama tadi lafaz mufrad, yang kedua lafaz yang murakkab. Nah, murakkab ini seperti halnya Abdullahi, itu kan murakkab. Nah, jadi lafaz yang juz'un ataupun bagian itu tidak menunjukkan maknanya. Sedangkan jika melihat dari sisi yang lain, juz'un lafaz ataupun bagian dari lafaz tersebut itu bisa menunjukkan makna. Contohnya Abdullahi, ini kan nama orang. Nah, seperti itu. Jadi lafaz ini ditinjau dari sisi alam. Nah, maksudnya dijadikan nama gitu loh. Maka juz'un bagian lafaznya itu seperti lafaz abdun. Itu tidak bisa menunjukkan juz'un maknanya seperti tangan ataupun kaki ataupun kepalanya. Abdullah itu enggak cukup. Namun kalau kita melihat dari sisi mudhof dan mudhof ilaihnya, maka menunjukkan makna Abdullah. Seperti itu. Itu untuk yang murakkab. Kemudian lafaz mu'allaf. Apa itu lafaz mu'allaf? Kalau lafaz mu'allaf yang setiap bagiannya itu dapat menunjukkan madlul. Apa itu madlul? Madlul itu semisal perkara yang terkandung oleh dilalah lafaz. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kita ambil contoh Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Di mana masing-masing dari lafaz Zaid dan Qaim dapat menunjukkan bagian dari arti keseluruhan, yaitu berdirinya Zaid. Seperti itu. Itu untuk lafaz mu'allaf. Kemudian masuk ke al-mufid. Kalau di sini ta'rifnya wa huwa ma yakfil iktifa'u bih. Kalau di sini juga ada definisi yang memberikan definisi seperti ini. Wa huwa al-mufhimu makna yahsunu sukut alaihi bihaitsu la yabqa lis-sami'i intidaru muqayyad. Intinya sama. Jadi ketika mutakallim selesai berbicara, as-sami' iktifa, tidak perlu menunggu lanjutan dari perkataan tersebut, sudah dipahami. Namanya itu al-iktifa'u bih. Kalau kita artikan dulu, yaitu lafaz yang memberikan kefahaman, wal mufhimu ma'na yahsunu sukut alaihi bihaitsu la yabqa lis-sami'i intidaru muqayyad bih. Yaitu lafaz yang diberikan kefahaman pada makna yang diamnya mutakallim dan sami dianggap bagus. Jadi ketika mutakallim berhenti berbicara, as-sami langsung paham apa yang dimaksudkan oleh mutakallim itu. Sekira sudah tiada mengganggu, maksudnya tidak mengganggu pada perkara yang qayyid, bedanya qayyid. Yaitu yang ditentukan dengan menunggu yang sempurna. Intinya seperti ini. Ketika mutakallim berbicara, as-sami langsung paham. Tidak perlu intidor muqayyad bih. Tidak perlu menunggu. Contohnya di sini Adamu Abul Bashar. Adam adalah Abul Bashar. Fa yufhamu min hadzal kalam anna Adama abu kullil bashar ay kullil ins. Seperti itu.
Wa amma qauluka idza jaa Zaidun fahada qaulun ghairu mufid. Fahada qaulun ghairu mufid. Haitsu innahu la yaktafi bih. Kenapa? As-Sami' tidak langsung paham. Karena apa? Harus ada lanjutannya. Idza jaa Zaidun, ini berhenti. Taktafi bihada. Dan la yu'tabar kalaman. Seperti itu. Jadi fahada qaulun ghairu mufidin haitsu innahu la yaktafi bih. Seperti itu. Itu untuk mufid. Sedikit ulasan yang saya sampaikan bahwasanya pada contoh misal koma Zaidun dinamakan mufid karena apa? Karena memberi kepahaman bahwa Zaid sudah berdiri sehingga diamnya Sami pendengar dianggap baik karena begitu mendengar ucapan koma Zaidun, ucapan itu Sami langsung paham, sudah paham dan tidak lagi menunggu yang sempurna kelanjutan ucapan mutakallim. Seperti itu ya. Dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwasanya fi'il muta'addi yang sudah menyebut fa'ilnya tapi belum menyebut maf'ulnya atau maf'ul bihnya itu dinamakan mufid. Dan itu termasuk dalam kalam. Contohnya apa? Daraba Zaidun. Zaid memukul. Dikarenakan pendengarnya hanya menunggu yang sebentar ataupun kelanjutan ucapan mutakallim tidak seperti lamanya ataupun sempurna ya maksudnya. Menunggu ketika fi'il belum menyebutkan fa'ilnya dan mubtada belum menyebutkan khobarnya. Jadi iktifa'u bih seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Mulahadzah basithah. Kalau kita mengikuti qaul yang sahih, faidah di dalam kalam tidak disyaratkan berupa faidah yang baru. Apa itu faidah yang baru? Tajaddudul faidah. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. An-naru harun. Kita udah tahu dari dulu kalau an-nar itu api itu panas. An-naru muharraqah. Api itu membakar. Dari dulu kita udah tahu kalau api sifatnya seperti itu. Walaupun ini tidak mengandung tajaddudul faidah, tapi sebagian qaul yang merajihkan ini dianggap dengan kalam walaupun ini tidak mengandung tajaddudul faidah. Begitu juga as-sama'u fawquna. Fawqana ataupun as-sama'u fawqal ard gitu. Itu juga disebutkan ini apa? Tidak tajaddudul faidah karena dari dulu kita tahu kalau itu langit itu di atas kita, langit itu di atas bumi. Walaupun sampai pendengar sudah mengerti artinya, tetap dinamakan kalam. Karena bila tajaddudul faidah diisyaratkan, maka akan menimbulkan suatu susunan kalimat. Bisa dinamakan kalam bila pendengarnya asalnya belum mengetahui dan tidak dinamakan kalam bila pendengarnya asalnya sudah mengerti. Namun kalau kita lihat dari pembagian nuhat di sini, kita lihat dari zatiyatul lafzi, zatiyah lafaznya. Kalau sudah bisa memberi faedah, ya sudah. Itu dimaksud dengan kalam, bukan melihat pada pendengarnya. Jadi an-nazru ila zatiyatul lafzi wa laysa lis-sami' seperti itu. Itu untuk pembahasan tentang mufid. Kemudian selanjutnya musnad. Mungkin bisa digeser ke syariah ba'dah. Ke slide selanjutnya. Musnad. Ahad yaqra' tafadhal. Bi'itqan al-qira'ah bil qira'ah al-jahirah. Man saya yaqra' tafadhal. Ustaz. Ana. Al-musnadu wa huwa dhammu kalimatin ila ukhra liyahsula bihi al-faidata wa huwa thamaniyatu aqsamin. Al-awwalu dhamma al-fi'lu au idhofah Ustaz. Idhofah. Oh iya. Dhammul fi'li ila fa'ilihi. Mithlu tabassama Muhammadun. Fi tabassama musnadun ila kalimati Muhammadin. Fa tabassama Ustaz. Fa. Oh. Nah. Fatabassama musnadun ila kalimati Muhammadin. Fayusama musnadan wa Muhammadun musnadun ilaihi. Athani dhammul khabari ilal mubtada'i. Mithlu Allahu alimun. Fi alimun
musnadun ila kalimati lahi, musnadun ila kalimati Allahu, fayusama musnadan wa lafdzul jalalati musnadun ilaihi. Atsalits dhammul fi'li ila naibil fi'li, mithlu khalaqal insanu fi khuliqal insanu fi khuliqa musnadun ila kalimatil insani fayusamma musnadan wal insani musnadun ilaihi. Ar-rabi' dhammul fi'li ilal ismaini, mithlu kana Muhammadun nabiyyan fi kana musnadun ila ismaini, ismaini al-awwali yusama ismaha wa tsani yusama khabaruha. Al-khamis dhammul fi'li ila sadda masaddal khabar. Ya, dhammul fi'li ila sadda masaddal khabari, mithlu aqama Zaidun faqama musnadun ila fa'ilihi, Zaidun sadda masaddal khabari. Zaidun At-tasi' ya sitah dhammu harfin in ila ismaini, in au inna Ustaz? Inna. Inna. Dhammu harfi inna ila ismaini, lufi inna musnadun ila ismaini, al-awwali yusama ismuha wa tsani yusama khabaruha. As-sabi' dhammu jumlati syarti ila jawabihi, mithlu in tajtahid tanjah, in tajtahid tanjah. Fa kalimatu in tajtahid la tatimu ma'naha illa bidhammi ila bidhammin ila jawabiha tanjah. Thamaniyah dhammu jumlatil qismi ila jawabihi, mithlu aqsamu billahi li Zaidi qa'imin. Fa kalimatu aqsamu billahi la tatimu ma'naha illa bidhammi ila jawabil qismi li Zaidi qa'imin. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Kita tinjau definisi atau ta'arif dari musnad itu sendiri, bahwa dhammu kalimatin ila ukhra liyahsula bihil fa'idah wa huwa thamaniyatu aqsamin. Ada juga definisi yang lain mengatakan bahwa dhammu kalimatin ila ukhra, ada tambahannya, ala wajhin yufidu ka dhammil fi'li ila fa'ilihi nahwu qama Zaidun, yaitu menggabungkan kalimat pada kalimat yang lain. Dhammu kalimatin ila ukhra ay ila kalimatin ukhra atau ila kalimat al-ukhrayat, dengan cara yang memberi faedah. Jadi hal ini dapat terlihat dalam menggabungkan fi'il dan fa'il, mubtada dan khobarnya, maka tidak ada musnad tarkib, idhofi dan tarkib majzi, karena penggantinya tidak dengan cara yang memberi faedah. Misalnya, jadi masih ada satu syarat lagi sebetulnya yang dilupakan Nazim dari kitab asalnya, yaitu syarat keempat. Apa itu? Al-wad'u, ya. Sebenarnya ada wad'u, tapi di sini An-Nazim tidak menyertakan al-wad'u, yaitu ja'lul lafzi dalilan ala ma'na, yaitu menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna ataupun pengertian. Itu pengertian dari wad'u. Baik. Pertama adalah dhammul fi'l ila fa'il. Jadi menggabungkan fi'il dan fa'il. Contohnya apa? Tabasama Muhammadun. Jadi tabasam ini sebagai musnad dan Muhammad sebagai musnad ilaih. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, dhammul khabari ila mubtada. Allah mubtada, ghafurun khabar. Jadi di sini ghafurun sebagai musnad, sedangkan lafzul jalalah yaitu Allah sebagai musnad ilaih. Untuk yang ketiga, dhammul fi'l ila naibil fa'il. Afwan. Mungkin ini bisa kalau ada yang salah bisa dibetulkan tulisannya. Karena belum di tashih. Ila naibil fa'il yang benar, bukan naibil fi'il.
Jadi di sini khuliqal insan. Khuliqal insan. Jadi di sini lafaz khuliqa itu musnad dan insan sebagai musnad ilaih. Nah, seperti definisi yang sudah disampaikan di awal, musnad itu apa dan musnad ilaih itu apa. Seperti itu. Kemudian dhamul fi'il ila ismain. Contohnya kana Muhammadun nabiyya. Kana Muhammadun nabiyya. Jadi kana itu musnad ila ismaini. Yang pertama disebut ismu kana, yang kedua disebut khobar kana. Itu namanya kana Muhammadun nabiyyan. Yang kelima dhamul mubtada ila fa'ili sadda masad al khobar. Contohnya aqama zaidun faqaim ataupun aqaimun zaidun aqaimun zaidun fa kalimatu qaim di sini sebagai musnad, sedangkan sadda musaddarnya apa? Zaid. Sedikit kita singkap, kita selesaikan dulu sampai yang keenam. Dhammu harfin ila ismaini, ya, dhammu harfi inna ila ismaini. Contohnya innallaha ghafurun. Jadi huruf ataupun harfu inna di sini musnad juga. Kedua isim, yang pertama disebut ismu inna, yang kedua disebut khobar inna. Jadi di sini lafzul jalahnya ismu inna dan ghafurunnya khobar inna. Itu yang keenam. Untuk yang ketujuh, menggabungkan jumlah syart dengan jawabu syart. Contohnya intajtahid. Ini tidak dipahami kalau tidak ada jawabu syartnya. Nah, jawabu syartnya apa? Tanjah. Jadi kalimat intajtahid la tatimu ma'naha. Tidak dikatakan sebagai kalimat sempurna kalau tidak ada jawabnya. Apa ini jawabnya? Tanjah. Seperti itu. Yang terakhir, dhammu jumlatil qasam ila jawabihi. Jadi contohnya uqsimu la zaidun qadim. Uqsimu billah la zaidun qadim. Jadi maka kalimat uqsimu billah itu tidak bisa menunjukkan makna sempurna kalau tidak ada jawab qasamnya. Apa itu? La zaidun qadim. Jadi sedikit kita singkap dari musnad. Bicara tentang musnad. Kalau kita bicara tentang musnad, pasti tidak terlepas dari apa? Al-musnadu huwal khobar. Itu yang pertama. Wal fi'lu at-tam. Wasmul fi'li al-mubtada al-wasmu al-mustaghna bimarfu'ihi anil khobar. Kemudian akhbaru at-tawasih. Akhbaru an-nawasih. Akhbaru an-nawasih. Kemudian wal masdar naibu anil fi'li. Itu tambahannya. Ini seperti ini. Musnad adalah khobar. Khobarnya mubtada. Mubtada yang tidak memiliki khobar. Bisa juga. Kemudian fi'il tam. Nanti ada contohnya. Saya kasih contoh. Kemudian ismu fi'il. Isim fi'il. Kemudian khobar dari amil nawasih. Kemudian ada juga masdar pengganti fi'il. Jadi artinya lafaz-lafaz yang menjadi musnad pada suatu kalimat dibatasi hanya bagi yang menduduki posisi-posisi berikut. Seperti wal khobar wal fi'lu at-tam wasmul fi'li ila akhirih. Contohnya kita ambil contoh dari khobar mubtada. Khobar mubtada mudah, cara mengidentifikasinya mudah. Khalidun najihun. Khalidun najihun. Kita i'rabkan Khalid di sini apa? Mubtada, bisa juga dikatakan musnad ilaih. Najihun di sini apa? Khobar ataupun musnad. Itu untuk Khalidun najihun. Kemudian contoh mubtada yang tidak memiliki khobar. Contohnya apa? Yang terakhir tadi. Contoh lain seperti ini. Anajihur rajulu. Anajihur rajulu. Anajihur rajulu atau aqaimu zaidun. Aqaimu zaidun ataupun anajihur rajulu ataupun yang lain yang semisal dengannya. Baik, A di sini kan ada tulis istifham. Kemudian najihun di sini menduduki posisinya sebagai mubtada atau musnad. Kemudian ar-rajulu di sini sebagai fa'ilun sadda masaddal khobar. Jadi di sini ada dua ihtimalan, ada dua kemungkinan, ada ihtimalan. Untuk kalimat seperti ana jihur rajulu aqaimun zaidun itu memiliki dua ketentuan i'rab sebetulnya. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama ada tulis istifham, kemudian najihnya musnad dan mubtada atau mubtada, kemudian ar-rajulnya fa'il sadda masaddal khobar. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah ana jihur rajulu ataupun aqaimun zaidun. I'rab yang kedua adalah yang pertama A itu tetap ada tulis istifham. Kemudian najihunnya di sini musnad juga.
tapi bisa disebut juga khobar muqaddam. Kemudian ar-rajulu, ini musnad ilaih, bisa juga disebut mubtada muakhar. Akan tapi sesuai dengan pembahasan musnad di sini, munasabah, ada munasabahnya di sini. Di mana yang menjadi salah satu objeknya adalah mubtada yang tidak memakai khobar. Maka kalau kita lihat dari munasabah tersebut, i'rab mana yang paling ansab? I'rab yang pertama yang kita pakai, seperti itu. Kemudian contoh fi'il tam, al-fi'lu at-tam. Ja'a Zaidun ataupun doroba Khalidun. Contoh ja'a Khalidun. Ja'a di sini fi'il ya, fi'ilun madin ila akhirnya seperti itu. Kemudian di sini sebagai musnad. Kemudian Khalidun. Khalidun di sini sebagai fa'il ataupun disebut juga dengan musnad ilaih. Itu untuk fi'il tam. Kemudian juga ada juga isim fi'il ya. Isim fi'il disebutkan di definisi tadi. Contohnya seperti ini. Isim fa'il contohnya hayhata. Hayhata ini kan isim fa'il. Hayhata az-zulm. Hayhata di sini ismu fi'il. Dia sebagai musnad. Sedangkan az-zulmu ini fa'il sebagai musnad ilaih. Dan disebutkan juga tadi akhbarun nawasih. Khabar amil nawasih. Pertama, inna Khalidan najihun. Seperti halnya yang tertera di raqam sadis. Dhamu harfi inna ila ismain. Itu contohnya seperti ini. Inna Khalidan najihun. Inna di sini harfun nasih ya. Kemudian Khalidan yang di sini ismu inna. Kita sebut sebagai musnad ilaih. Musnad ilaih. Sedangkan najihun khabar inna. Ini sebagai musnad. Itu untuk inna. Sedangkan untuk kana Khalidun najihan. Kana Muhammadu nabiyya. Jadi kana di sini sebagai harfun nasih. Khalid ismun kana musnad ilaih, sedangkan yang terakhir najihun sebagai khobar kana musnad, seperti itu. Baik. Kemudian ada juga disebutkan tadi masdar. Masdar an-naib anil fi'il. Gimana sih masdar an-naib anil fi'il? Contohnya apa? Kita ambil dari syawahid Al-Qur'an aja biar ada takribnya. Mana itu takar Allah ya? Di surat Muhammad. Fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab ila akhirih. Jadi di sini dorba, kita fokus di kalimat dorba. Dalam surat Muhammad kalau tidak salah. Masdar naib an fi'lihi. Ini namanya musnad. Itu namanya yang disebut masdar an-naib an fi'l dalam surat Muhammad ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi. Seperti itu. Baik. Tafadhal asy-syarihah ba'daha. Baik, sedikit ifadah sebelum lanjut ke slide setelahnya. Al-khulasah, ringkasannya ini seperti ini. Nafhamu min hadhihi al-ibarat as-sabiqah anna ini isim mufrad ya. Contoh Muhammad la yusamma musnadan fala yakunu kalaman li adami isnadihi. Kemudian yang kedua al-murakkab al-idhafi, seperti kalimat Abdullahi itu tidak dikatakan musnad karena tidak dikatakan musnad juga, dan dia tidak sebagai kalam karena tidak ada isnadnya. Kemudian al-murakkab al-adadi isna ashar au sinta ashar itu la yusamma musnadan fala yakunu kalaman li adami isnadihi, juga tidak disebut sebagai musnad dan kalam. Kemudian yang keempat al-murakkab al-majzi, contohnya Hadramaut, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, ini tidak termasuk musnad dan tidak termasuk kalam juga li adami apa isnadihi, seperti itu. Teman saya Afan boleh tanya dulu Ustaz? Ini Ustaz, untuk apa? Saya mau tanya untuk domul fi'li ila isma ini, untuk yang masalan kana Muhammadun nabiyan dengan domu harfi ina, itu apakah berlaku untuk kawan-kawannya? Misalkan untuk kana asbaha laita, dan kemudian ina juga untuk saudara-saudaranya, ina anak ke ana lakina la laita, itu berlaku itu Ustaz ya. Tidak hanya ya. Baik. Cuman kita di sini ambilnya satu contoh saja gitu. Iya.
Saya kira kan soalnya kan itu tadi judulnya wawah sama di aksamin. Saya kira cuma terbatas ini. Artinya Kana juga kawan-kawannya dan Ina juga kawan-kawannya gitu. tahu. Ya, betul. تفضل من يريد القراءة تفضل فله ذلك. بعدما خلص المصنف من شرح الكلام. نعم ابدأ من بعدما خلص المصنف من شرح الكلام شرع في ذكر الكلمات. نعم ابدأ من هذه الجملة. تفضل من يريد القراءة. Mana Ustaz? نعم تفضل. Dari Ba'da Mas Ustaz. نعم ابدأ من جملة بعدما خلص المصنف من شرح الكلام. بعدما خلص المصنف من شرح الكلام شرع في ذكر الكلمة وهي عبارة عن اللفظ المفيد مفرد. اللفظ والمفيد قد سبق بيانهما. المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه وذلك مثل محمد فإن أجزاءه وهي ماذا المبهم أين وصلت؟ وهي الميم والحاء والميم والدال. نعم الميم والهاء والميم والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. أما المركب فيدل على جزء معناه كالمركب الإضافي مثل عبد الله فإن هذا مركب من عبد والله ولكل منهما لها معنى معين. Alat. Jadi sebetulnya khulasah di bawah ini sudah kita jelaskan, kita bahas di pembahasan sebelumnya tadi. Jadi ketika kita mengatakan Zain itu tidak mencukupi makna tangannya Zaid, kepalanya Zaid atau dan lain sebagainya. Tidak. Harus dengan ikmal Zaidun. Maka di sini dikatakan la yadullu juz'u ala juz'in ma'nahu wa dzalika ka qauli Muhammad Zaidun wa ghairihi. Seperti itu. Kemudian kalau tarkib kemudian al-murakkab al-idhafi, misalnya Abdullah. Jadi di sini namanya murakkab. Tersusun dari dua kalimat apa abdun dan lafzul jalalah Allah. Wa likulli minhuma dan setiap dari salah satu dari kalimat tersebut laha ma'na mu'adzam, mempunyai makna sendirinya walaupun tidak digabungkan. Abdun hamba, Abdullah yaitu al-khaliq. Kemudian kita ambil syawahid dari Al-Qur'an di sini sudah saya paparkan juga di situ. Kaqali ta'ala di sini namanya tutlaqul kalimah 'alal jumlah al-mufidah majazan mursalan. Kalau di ilmu balaghah ada majaz, ada mursal dan lain sebagainya. Di sini kita ambil contoh majazan mursalan saja. Qalu ta'ala gimana? Man sayaqra al-ayat kamilah, man yatadzakkar wa man hafiza dzalika. Ini seperti ini. Dari kalau kita bahas di kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Di sini ayatnya diputus-putus. Isyaratu ila qaulihi ta'ala fi ma qablahu rabbirji'uni. Akhirnya di sini ada ya-nya. Ini akhir ayat. Rabbirji'uni ada ya-nya. Akhirnya ada ya-nya. Karena di sini dihapus, ya-nya makanya dihapus. Jadi irji'uni seperti la'ali a'malu salihan fima taraktu. Jadi kalau kita bahas ayat tersebut mungkin bisa dilanjut ke slide setelahnya. Jadi di sini fokus di ayat. Ya, ini seperti ini. Kalau kita munasabahnya seperti ini. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'uni. Aslinya ada ya-nya, cuman dihapus. Li darurati syirriyah seperti itu. Harusnya seperti ini. Jadi hingga apabila datang kematian ya kepada seorang dari mereka. Maka mereka salah satu mereka berkata, "Ya Rabbku, ya Tuhanku, irji'uni, rabbirji'uni." Maka kembalikanlah aku ke dunia. Kalau kita baca tafsir Jalalain ya di ayat tersebut, maka akan kita dapat bahwasanya hatta di sini sebagai istinaf ataupun tidak ataupun permulaan dalam bahasa kita. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu, apabila datang kematian kepada seorang dari mereka dan kemudian
mereka itu melihat kedudukannya di neraka atau surga. Di neraka kalau berbuat buruk, berbuat maksiat, dan di surga ketika dia beriman. Maka seraya berkata, qala rabbirji'uni. Jadi dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi ungkapan di sini bentuk jamak ya. Kenapa enggak qala rabbirji'ni? Kenapa qala rabbirji'un? Apa munasabah dari ayat ini apa? Dengan waduk lughwi. Kalau kita lihat kenapa qala rabbirji'uni pakai jamak bukan qala rabbirji'ni? Kenapa? Karena kalau kita menggunakan lafaz jamak, irji'uni itu yahtamilu at-ta'dhim. Jadi mengandung makna ta'zim ataupun pengagungan. Dan kalau kita baca juga di tafsir Al-Misbah kalau tidak salah. Jadi mereka ini akan tetap pada sikap mendustakan. Aslinya tetap dalam sifat mendustakan. Sehingga apabila waktu kematian telah menjemput salah satu dari mereka, maka mereka pun menyatakan penyesalan. Ya Rabb, irji'uni, qala Rabb irji'uni. Tapi ini disebutkan apa? Qaulun fad, alun kalam farid, kalam fad. Hanya kalam saja. Tapi mereka tetap ada keyakinannya yaitu mendustakan asyari dan asyariah. Apa yang Allah turunkan dan syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi surat Al-Mu'minun ini kalau kita lihat itu dari hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Itu potongan pertama. Kemudian potongan keduanya la'ali a'malu salihan fima taraktu, ada kalla. Nah, di sini fokus ke kalla. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalau dilanjutkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya apa? Kalau kita artikan dulu sebelum masuk ke penjelasan. Agar aku berbuat amal soleh, ya, a'malu soleh, la'ali a'malu solehan. Fima taraktu, terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla, kalla itu sekali-kali tidak. Kalla, kalla, kalla ya. Kemudian innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya itu adalah perkataan ya yang diucapkan aja. Jadi tidak perkataan yang sharihul qalb, hanya qaulun fad ataupun kalamun fad. Hanya apa yang keluar dari lisan mereka saja, tidak dalam keyakinan mereka. Jadi tidak ada gunanya mereka seperti ini. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau di atas seperti itu. Jadi kembali kalau kita lihat syarah ya di tafsir Jalalain bisa dibuka mungkin. Jadi la'ali a'malu solehan di sini agar aku berbuat amal soleh dengan mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, dengan mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi hal ini bisa kita dapat simpulkan bahwasanya hal ini akan menjadi penghapus fima taraktu terhadap apa yang telah ditinggalkan. Jadi apa yang telah aku tinggalkan, aku sia-siakan selama hidupku, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak ada kembali lagi. Jadi al-hayah marrah wahidah. Kemudian dia jawab lagi, innaha, sesungguhnya itu, yaitu permohonan untuk kembali ke dunia, kalimatun huwa qailuha, adalah bagi pembicaranya saja. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka barzakhun, ada dinding. Yang maksudnya ada dinding penghalang yang menahan mereka untuk dapat kembali ke dunia. Maksudnya seperti itu. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan dan tidak ada kembali setelahnya. Jadi kita simpulkan bahwasanya ini adalah perkataan saja, tidak mengandung i'tiqad. Ya udah, ini kan sifat-sifat mereka seperti itu. Kemudian kalau kita baca juga di tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, sampai kalla. Jadi ya Rabb, maksudnya ya Rabb, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan di dunia. Maka jawabannya apa? La'ali a'malu sholihan fima taraktu, jawabannya apa? Kalla. Jadi tidak ada kembali bagi mereka. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada syair. Man saya qira'ah tawaddu. Nahwu qaulir Rasul. Man yuridul qira'ah falahu dzalik. Nah, tafadhal. Man yuridul qira'ah. Saya Ustaz. Nah, tafadhal.
nahwu qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha asy-syairu kalimatu labid ala inna kulla syai'in halikun ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zailu qauluhu lismin wa fi'l. Cukup dulu sampai situ. Jadi sedikit cerita ya, di sini ada sedikit faedah yang harus kita sampaikan bersama. Apa yang dikatakan Nabi SAW, asdaqu kalimatin qalaha syair. Siapa yang dikatakan oleh Lubaid bin Rabi'ah. Sedikit berbicara tentang Lubaid bin Rabi'ah, siapa dia? Jadi Lubaid bin Rabi'ah al-Amiri gitu, adalah penyair di era jahiliyah yang memiliki usia yang sangat panjang. Kenapa dinamakan era jahiliyah? Karena sebelum datang Islam, maka dinamakan era jahiliyah. Asrul jahili namanya. Jadi orang-orang Arab itu sudah sangat menggandrungi karya sastra dari zaman jahiliyah, terutama syair. Mereka bahkan mengira Al-Quran itu adalah karya sastra. Allah Subhanahu wa taala padahal telah mengingatkan dalam firman-Nya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Padahal Allah sudah berfirman seperti itu. Kembali ke Lubaid. Jadi Lubaid ini dikaruniai usia yang sangat panjang, di atas 100 tahun. Sekitar 60 tahunnya dihabiskan dalam masa jahiliyah, fil asril jahili. Kemudian sisanya dalam kedamaian Islam, fil amni wassalam. Jadi pada masa awal-awal Islam, di sini syair-syairnya Lubaid bin Rabi'ah itu sudah terpengaruh dengan Al-Quran serta isinya. Banyak mengandung ajaran-ajaran Islam, banyak mengandung ajaran-ajaran yang bernafaskan akan Islam. Meski dia sendiri belum menyatakan bahwasanya dia itu Islam, belum menyatakan keislamannya. Ala inna, ada dua riwayat, ada yang mengatakan ala inna, ada langsung ala kullu. Jadi ada dua riwayat. Di sini ala inna kulla syai'in halikun ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'il. Maksudnya apa? Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan lenyap, dan setiap kenikmatan wa kullu na'imin la mahalata za'il, dan setiap kenikmatan tanpa terkecuali pasti akan sirna belaka. La mahalata za'il. Demi mendengar bait syair Lubaid di atas, Rasulullah SAW berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, asdaqu kalimati qalaha sya'irun. Qalaha sya'iru bisa dua, bisa qalaha sya'iru atau qalaha sya'ir. Qalaha sya'irun atau qalaha sya'iru boleh. Kalimatu Lubaidin ala kulli syai'in ma khalallahu batil. Sungguh ataupun sebenar-benar syair yang pernah diucapkan seorang penyair adalah kalimatnya Lubaid. Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan lenyap. Nah, ini seperti itu. Baik, tafadhal nahtu ila al-bait ba'da. Al-ismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim. Man saya yaqra? Tafadhal. Ana Ustaz. نعم تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام. الاسم هي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، مثل الأول أسماء الإنسان محمد أبو بكر عمر عثمان علي. الثانية أسماء الحيوانات بقر غنم خيل إبل حمار. الثالث أسماء الجمادات والنباتات حجر أرض جبل شجر أرز. الرابعة الضمائر والإشارات والموصولات هو أنت أنا هذا ذلك الذي التي. Barakallahu fiik. Jadi di sini tanqasimul kalimah ila salah satu aksam. Yang pertama isim, fi'il dan huruf. Fi'il, isim dan huruf. Kalau kita lihat definisi isim di sini,
hiya kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Jadi ada juga definisi yang menambahkan wad'an. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa lam taktarin atau tuqtaran. Firmatin. Wa lam taktarin bi zamanin wad'an. Yaitu kalimat kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa membutuhkan lafaz yang lain dan tidak disertai zaman secara waduk. Jadi tidak terikat dengan zaman. Contohnya Zaidun, nama orang. Di sini Muhammadun, kemudian Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali. Di sini nama orang. Jadi tidak terikat dengan masa ataupun zaman. Kemudian juga contoh al-mabani, al-masjid. Kemudian apa? Al-madrasah, wa ghairiha. Seperti itu. Dari definisi tersebut, dari definisi yang apa dijelaskan oleh musannif di sini, dalam pengertian isim lafaz-lafaz di bawah ini termasuk apa? Amsi. Amsi kan kemarin maknanya, tapi di sini termasuk isim. Karena lafaz ini menunjukkan makna yang berupa zaman, bukan zamannya yang menyertai makna aslinya. Mafhum ya? Di sini amsi. Contoh pertama amsi ya. Saya sampaikan amsi. Di sini kenapa disebut isim? Karena makna berupa zaman, bukan zamannya yang menyertai makna aslinya. Seperti itu. Begitu juga as-subuh. As-subuh itu minum di waktu pagi. Kemudian al-ghubuk itu minum di akhir hari. Kemudian al-qil itu minum di siang hari. Ini semua tiga lafaz ini tetap isim, walaupun ada zamannya pagi hari, akhir hari, siang hari. Kenapa? Karena walaupun menunjukkan makna disertai zaman, namun zaman yang menyertainya bersifat mutlak. Tidak diketahui apakah itu zaman madhi, hal, atau istiqbal. Nah, ini namanya amsi, as-subuh, al-ghubuk, al-qil ini termasuk isim, walaupun di situ ada zaman yang menyertainya bersifat mutlak. Nah, tapi tidak diketahui apakah itu zaman madhi, hal, atau istiqbal. Seperti itu. Kalau isim, kemudian isim, ada juga isim fa'il dan isim maf'ul. Dua isim ini disertai dengan zaman, tapi tidak secara waduk ataupun sejak asal cetakannya, asalnya seperti itu. Melainkan dengan cara yang luzum, bahwa makna pekerjaan yang ada padanya tentu harus ada zamannya. Itu maksudnya isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian hukum kalimat isim. Sebelum masuk ke fi'il ada namanya hukum kalimat isim. Al-hukmu apa? Aslinya mu'rab, berubah akhirnya. Jadi akhirnya ada perubahan. Aslinya hukum sebuah isim adalah mu'rab. Sedang jika ada isim yang mabni, maksudnya mabni itu tetap akhirnya. Itu hukumnya menyimpang dari asalnya. Seperti itu. Wasil qiraah. Al-fi'lu man yaqra asy-syarihah ba'dah. Bisa di Ustaz, untuk yang kemarin Gisa sama Ima itu jadinya ikut fi'il apa isim, Ustaz? Yang mana, Ustaz? Gimana, Ustaz? Wasil awalan, nah. Wasil qiraah awalan. Al-fi'lu. Man yaqra al-fi'lu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. الفعل هي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل فحينئذ الفعل باعتبار زمانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. الأول الفعل الماضي وهو ما دل على زمن ماضي وإن قضى مثل أكلت السمك المشوي صلى المسلمون التراويح 20 ركعة. الثاني الفعل المضارع وهو ما دل على زمن الحال والاستقبال مثل أتناول الفطور سأحج بيت الله الحرام بيت الله الحرام في السنة القادمة. الثالثة فعل الأمر وهو ما دل على طلب الفعل في زمان الحال والاستقبال مثل تناول السحور فالفجر قريب اذهب إلى صيدلية غدا
fashtari li dawa. Al-harf wa huwa ma dalla ala makna bi indhamamihi ila ghairihi mithlu adhaba ila qahirah li talabul ilm. Wa kalimatu ila la tadullu ala makna idza afrodati tiha. Nah, jadi sedikit mendengar pertanyaan tentang bisa kalau tidak salah. Dari Ustaz Agung mungkin Ustaz. Ya, iya Ustaz. Kemarin keluar di soal ujian kayaknya. Oh, jadi bisa ini yang mu'tamad ya. Itu yang mu'tamad itu namanya fi'il. Al-fi'lu al-madhi atau fi'lun madin. Jamid, tapi jangan lupa ada jamidnya. Jadi di sini kalau bisa itu fi'lun madin, jamid, fi'lun dzam, mengandung dzam. Tapi kalau nikmah itu sebaliknya. Fi'lun jamid juga, fi'lun madin jamid tapi yufidu al-madah. Apa Ustaz? Nah, kita kembali ke pembahasan al-fi'lu. Al-fi'lu. Jadi di sini fi'il. Di sini definisinya dia kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qurinat bi ahadil azminah at-thalatha al-madhi wal hal wal mustaqbal. Jadi di sini kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatan atau waqturinat sama saja. Muqtarinatan itu definisi bi ahadil azminah at-thalatha. Ada wat'an juga. Kalau kita lihat di beberapa kitab ada tambahan juga wat'an juga. Secara wadhah asal dari sananya gitu. Jadi itu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, binafsihah, dengan disertai salah satu dari 3 zaman, yaitu lampau, saat ini dan yang akan datang. Ada tambahan juga di definisi beberapa kitab wad'an, yaitu secara wadha'. Contohnya kataba. Kalau di sini contohnya akal tusamakan al-mashwi. Salal muslimuna at-tarawiha 20 raka'ah. Juga contohnya yang lain kataba. Lafaz kataba kemudian akala kemudian sholat. Di sini menunjukkan waktu lampau, zaman madhi. Yang kedua al-fi'lu al-mudhari'u wa huwa ma dalla ala zamanil hal wal istiqbal. Lafaz ini menunjukkan apa? Makna yang disertai zaman hal, yaitu sedang dilakukan, sekarang maksudnya sedang dilaksanakan, atau al-istiqbal, zaman yang akan dilaksanakan. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya atanawalul fatur. Sa'hujju. Di sini ada contohnya sa'hujju Baitullahil Haram fi sanah al-qadimah. Itu untuk hal. Kemudian ada juga di sini fi'lul amr. Fi'lul amr itu huwa madalla ala talabil fi'li fi zamanil hal awil mustaqbal juga. Mislu tanawul as-sahur fal fajr qarib. Ataupun contoh lain idhab ila as-saydaliyah ghudan. Kalau tanawul as-sahura fal fajr qarib. Ini namanya hal. Kalau yang wal istiqbal juga. Kemudian juga idhab ila as-saydaliyah ghudan. Fashtari li dawaan. Ini juga mengandung hal dan istiqbal. Insyaallah mudah al-usul fi'il. Kemudian al-harf bahwa ma dalla ala ma'na fi ghairiha. Adapun di sini bil dimamihi ila ghairihi dalam riwayat lain. Artinya apa? Yaitu kalimat yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang lain. Semisal huruf min. Lafaz ini nggak bisa menunjukkan makna tidak memulai, nggak bisa, harus digabungkan dengan lafaz lain. Contohnya apa? Sirtu minal hujrati ilal masjid. Sirtu minal hujrati ilal masjid. Saya berjalan mulai dari kamar sampai masjid. Kemudian contoh yang lain, masih banyak contoh yang lain bisa dimasukkan dalam contoh-contoh dalam dalam sudah yang lain. Kemudian definisi kalim. Tadi kalam, sekarang kalim. Jadi yaitu berkumpulnya di kalimah. Di sini kan kalim. Di kalimat atau lebih. Jenisnya atau tidak? Maksudnya sama macam atau jenisnya atau tidak? Contohnya kalim apa? Kalim itu yang menunjukkan faedah. Tafakkartu fi hadhil mas'alah. Ini kalim. Saya memikirkan masalah ini. Tafakkartu fi hadhil mas'alah. Kemudian Zaidun daribun
amro. Zaid memukul Amr. Ini kalim yang menunjukkan faedah. Ada juga kalim yang tidak memberi faedah. Apa? Contohnya kalim yang tidak memberi faedah. Jadi kalim itu ada dua. Kalau kalam pasti faedah. Kalau kalim ada dua. Bisa faedah, bisa tidak. Kalau kalim yang berfaedah, contohnya tadi tafakkartu fi hadhil mas'alah. Ataupun Zaidun dharibun amron. Zaid memukul Amr. Ini kalim yufidul faedah. Kalau yang kalim tapi la yufidul faedah apa? In tajtahid, in qama Zaidun, in ja'a Zaidun, in qara'a in ja'a Zaidun, in qama Zaidun, in jalasa Amru. Itu tidak berfaedah. Apabila Zaid berdiri, apabila Zaid datang dan lain sebagainya. Kemudian di sini wa hadhihi salatsuha hiyal kalim. Di sini penjelasannya seperti itu. Kemudian di sini contoh al-qaul, bisa dilanjutkan bacanya. Jadi di sini kita baca sedikit. Amal kalim inda mustalahin nuhati fa ibaratun an wa yajtami'u fihi salas kalimat ya. Ada 3 kalimat. Jadi terkumpulnya 3 kalimat tadi. Bisa isim, bisa fi'il dan juga bisa huruf. Yajtami'u fihi salas kalimat. Fa aksar, bisa juga lebih. Sawa'un afada makna amla. Jadi kalimat itu bisa berfaedah dan bisa juga tidak. Seperti itu. Kalau yang berfaedah contohnya Muhammadun Nabiun Mursal, itu faedah. Kemudian tafakkartu fi hadhil mas'alah. Zaidun daribu amro, itu berfaedah. Wal mithal alladzi lam yufid la faedah tapi apa? In qama Zaidun, in tajtahid, in ta'ti, itu enggak berfaedah. Seperti itu. Kata jawazna naktafi bi hadzal qadar. Hal misalnya yas'al kalam itu berarti seperti ini sepatah jawazat. Makan nggak makan asal kumpul. Kalau kalam harus berfaedah. Nah, bedanya kalam dengan kalim seperti itu. Kalau kalam itu yufidul faedah. Amal kalim yufidul faedah wa qad yakun lam yufid. Seperti itu. Ada kan? Seharusnya selesai. Nah, apa tuh? Kalimat yang seperti goda wal ansal itu kan terikat semua waktu gimana? Maksudnya? Goda, misra, al-fatur itu kan juga terikat sama waktu. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Lafaz seperti goda, fatur, kemudian subuh, al-ghubuk, al-kil, ini semua menunjukkan makna ya. Makna yang berupa zaman. Ini makna berupa zaman, bukan zamannya yang menyertai makna aslinya. Jadi dibedakan. Mana zaman yang menyertai makna aslinya, mana yang berupa zaman bukan pada zamannya. Nah, bedanya seperti itu. In kana kali min soal fa naktafi bi hadzal qadar. Atau jawazna di 5 daqaiq. Nahtim bi hadzal qadar. Walil kita alhamdulillah wa du'a fi fardhu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.